Selamat siang, Pak Ya, Nuryanto. Bisa kita mulai sekarang ya? Bu Ya. Purna, mohon maaf karena Ya. ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu tadi. Saya juga mohon izin tadi pagi nggak bisa karena sore itu saya mendadak diminta untuk rapat dengan Pak Rektor tadi. Oh, J. Dan J. nggak bisa saya tinggalkan karena langsung diminta Pak Rektor. J. J. Ini nanti Pak Nur available waktunya sampai jam berapa? Monggo saya dikasih waktu jam berapa? Jam 2 ya. 1 jam 2 nggak apa-apa atau jam 2 berapa nggak apa-apa nanti. Fleksibel mohon saya Oh, J. Baik. nanti. Baik, J. Kita mulai saja, J. Pak Nuryanto. Baik, selamat Oke. siang Pak Nuryanto dan juga para calon peserta UKOM yang saya hormati dan saya kasihi. Terlebih kepada Pak Nuryanto, pertama-tama kami haturkan terima kasih atas kesediaannya. Ini kali kedua Pak Nuryanto hadir secara virtual di Stikes Pantirape, terutama untuk mendampingi para calon peserta uji kompetensi dari Stikes Pantirape yang berasal dari alumni dan juga mahasiswa tingkat akhir. Prodi merasa sebagai sebuah prodi yang relatif baru, Stikes Pantirape belum punya banyak pengalaman di dalam mengirim atau mengikut sertakan mahasiswa dan lulusannya dalam pelaksanaan uji kompetensi. Maka kami merasa perlu mengundang narasumber yang punya banyak pengalaman lebih banyak begitu untuk bisa mendampingi dan membekali para mahasiswa kami sehingga nanti semakin siap untuk menghadapi uji kompetensi yang sebentar lagi nanti akan mereka jalani. Maka sekali lagi terima kasih Pak Nuryanto telah berkenan menyisihkan waktu, tenaga, pemikirannya untuk nanti berproses bersama teman-teman calon peserta UKOM sehingga nanti mereka terbiasa terpapar atas pelaksanaan uji kompetensi ini. Untuk menyingkat waktu, maka saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Nuryanto untuk bisa memberikan pembekalan dan juga para mahasiswa dan alumni calon peserta UKOM silakan memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini berjumpa dengan Pak Nuryanto dari Undip, program studi gizi Undip untuk nanti mendalami atau membiasakan diri dengan soal-soal UKOM terutama yang berkaitan dengan kompetensi gizi masyarakat. Monggo Pak Nuryanto, waktu dan layar saya aturkan. Terima kasih Bu Purna atas kesempatannya, atas waktunya untuk sharing bareng dengan teman-teman Gizi Panti Rapih ini. Harapannya nanti saya ketika memberikan sharing ini sifatnya sharing ya, tetapi tidak memberikan tadi apa soal-soal atau nanti ini soal-soal yang dari UKOM tidak ya, tetapi coba saya ambil dari beberapa soal saya yang saya buat ya, yang saya buat untuk ujian keseharian di tempat saya, dan itu pun juga biasanya relate dengan relate dengan apa soal-soal yang dibuat di tingkat pusat ya, karena sesungguhnya kalau kita petakan di situ untuk soal sesungguhnya biasanya hanya variasi saja ya, variasi variasi kasus, besaran kasus, tetapi biasanya jawabannya ya hampir sama atau sama ya, karena yang dinilai itu adalah kompetensi inti ya, sehingga kompetensi inti kan sudah dipetakan, sudah dibakukan, sehingga tinggal kita itu nanti kalau sudah terbiasa memberikan soal dalam bentuk vignette itu jauh lebih baik deh, itu. Ataupun kalau tidak vignette paling tidak soal-soal yang sifatnya di situ kasuistik itu juga bisa diberikan ya, karena kalau vignette sendiri memang ada aturan-aturannya antara ini ya, antara soalnya atau kasusnya, lalu pertanyaannya, lalu dengan jawabannya di situ ada aturan-aturan sendiri ya. Dia nanti masuk di ranah apa itu ada aturan sendiri. Tetapi ketika kita membuat dalam soal setiap harinya ya, setiap hari di ujian tengah semester atau semesteran nanti biasanya juga akan membiasakan dari alumni kita itu nanti atau calon alumni kita nanti untuk uji kompetensi. Nah, nanti coba saya akan membahas sifatnya adalah
refresh lagi. Mohon maaf saya menutup pintu dulu ya. Saya akan merefresh lagi biasanya gizi masyarakat apa saja sih yang biasanya itu kita berikan dan itu menjadi kompetensi inti di situ nih. Izin share screen ya, Bu Purna. Monggo silahkan. Saya lebih banyak nanti bercerita nih, Bapak semuanya nanti saya bercerita banyak nanti di sini. Apakah sudah kelihatan? Sampun, Pak Nur. Ampun nggih. Ya, ini uji kompetensi berdasarkan kurikulum Tinggi Sarjana Gizi ya. Terutama nanti yang saya bahas adalah gizi masyarakat nanti. Ini teman-teman semuanya ini berarti semester berapa? Ada yang sudah lulus juga? Apakah ada? Ada 23 yang sudah lulus, Pak Nur. Oh, yang sudah lulus ya. Ya artinya berarti kita merefresh lagi ya. Kalau mungkin yang belum lulus atau baru saja lulus itu ya, mungkin juga ini coba kita ini refresh ulang lagi sini. Nah, ini saya akan mulai dari ini ya, kompetensi ini ya, kompetensi yang ada di ini di gizi di sini. Nah, di sini kalau kita lihat kompetensi ya, standar kompetensi 2018 di sini ya. Ini ada ini biasanya profesi luhur di sini ya. Mawas diri, pengembangan diri, nah, ya, uji komunikasi efektif, pengolahan informasi, landasan ilmiah ini ada ilmu gizi sampai kesehatan masyarakat di sini ya. Lalu ada keterampilan gizi masyarakat, penyediaan makanan atau food service dan gizi klinik di sini ya. Lalu pengelolaan masalah gizi dan pemberdayaan masyarakat di sini. Lalu di sini naskah akademik dan blueprint di uji kompetensi di sini ada 7 tinjuan ya. Landasan ilmiah gizi ini juga kalian juga saya kira juga harus menguasai ya, kaitannya hal-hal kaitannya dengan tadi landasan ilmiah ini ya, ilmu pangan walaupun tidak begitu besar nanti ya. Lalu ilmu gizi dasar di situ ya. Lalu asuhan gizi individu dan kelompok di sini nanti ada masyarakat kaitannya dengan beberapa kasus nanti ya. Lalu ada manajemen program dan pelayanan pangan dan gizi di sini. Lalu manajemen sistem penyediaan makanan, etika moral profesional gizi di sini, komunikasi efektif dan penelitian di sini ya. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan kompetensi ya di sini. Nah, ini yang akan kita coba lihat di sini. Nah, di dalam pelayanan gizi masyarakat sendiri di sini biasanya teman-teman semuanya ya, mulai dari penapisan, screening, status gizi kelompok dan masyarakat. Nah, maka teman-teman semuanya itu juga sekarang harus masih ingat ya. Kira-kira screening itu apa ya, walaupun nanti biasanya kalaupun itu muncul di soal biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya itu dengan pemahaman atau kaitannya dengan kognitif saja ya. Nah, itu definisi ya, itu nanti biasanya ada sebuah kasus juga, tetapi nanti pertanyaan adalah apakah definisi itu betul atau tidak, atau nanti kaitannya dengan katakanlah seorang ini, kalau di masyarakat itu biasanya di suatu desa katakanlah ada suatu kejadian ya, ada suatu kejadian masalah ini gizi buruk katakanlah yang banyak yang dilaporkan oleh puskesmas katakanlah di situ ya. Nah, maka di situ nanti itu ada tahapan katakanlah yang gizi buruk itu yang kita bisa ketahui bahwa gizi buruk itu kalau ada laporan itu apa yang harus dilakukan. Maka itu juga harus paham di situ ya. Ya, biasanya kan yang harus dilakukan itu begitu ada laporan, maka apa yang biasanya dilakukan? Langkah pertama yang dilakukan. Ada yang bisa jawab?
Ada yang bisa jawab? Apa yang kalau ada pelaporan informasi dari entah dari media, dari kader gitu, kira-kira apa yang dilakukan untuk penanganan gizi buruk itu sudah baku? Ayo, biasanya apa? Ini siapa saja yang di sini ya? Sebentar saya panggil di sini coba. Cynthia Regina. Halo Cynthia? Atau Audrey? Angelina Afida? Apakah suara saya masih terdengar? Bisa didengar nggak suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ya. Nah itu coba. Oke, kalau enggak masih lupa nanti akan saya jelaskan ya nanti di slide set berikutnya ya kaitannya dengan gizi masyarakat nanti. Oke. Ya. Lalu nanti di sini juga kalian mulai harus refresh lagi. Katanya dengan promosi gizi ya. Promosi apa sih? Nah, tujuan akhir promosi apa sih? Nah, tujuan akhir promosi itu kan terjadi perubahan perilaku ya. Di situ. Nah, nanti ada kesehatan individu, kelompok masyarakat di situ. Lalu ada pencegahan deteksi dini di sini masalah gizi pada individu. Nah, ini semuanya nanti ini akan diberikan ya. Akan dibuat kasus atau soal di sini ya. Di masing-masing area kompetensi di sini ya. Nah, ini nanti coba nanti akan saya perjelas deh, perjelas di bawah aja. Ya. Nah, ini saya langsung ke sini aja deh, ya. Nah, kelihatan? Selesai kelihatan ya? Oke. Kalian dapat manajemen data tidak, Dek? Dapat ya? Dapat enggak? Statistik dapat enggak kalian? Dapat, Pak. Nah, itu kalian harus mulai paham ya. Atau di-refresh lagi walaupun memang khusus karena manajemen data kaitannya dengan statistik itu biasanya nggak begitu banyak porsinya, tetapi juga kalian harus memahami. Yang pertama kaitannya dengan ketika kita mau analisis data, ya entah itu uji beda atau uji hubungan, ya maka yang pertama diharuskan kalau itu datanya adalah numerik kategori numerik, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah normalitas data. Ya, lalu kalau uji katakanlah untuk uji kohort ya untuk melihat OR ya, kalau OR itu case control ya, kalau kohort adalah RR, itu juga kalian harus paham ya. Maka kalau OR atau melihat apa faktor risiko katakanlah, maka uji statistiknya apa? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab enggak? Ayo kita pelan-pelan refresh ya. Ayo. Kita refresh. Ini juga sering keluar. Ayo. Masih ingat enggak? Ayo, ada yang bisa ingat? Pak, maaf, Pak. Tadi soalnya bagaimana, Pak? Soalnya di tempat saya agak putus-putus. Oh, enggak putus-putus. Kalau kita mau melihat faktor risiko, ya, faktor risiko, nah kaitannya dengan manajemen data. Nah,
penelitian, melihat beritanya adalah case control, melihat OR atau melihat faktor risiko ya. Nah, biasanya untuk melihat faktor risiko itu menggunakan ini, menggunakan statistik apa? Mohon maaf, tempat saya agak berisik juga nih. Ada tukang ya di kantor saya. Ayo. Chi-square. Chi-square. Terus apa? Fisher exact. Fisher exact. Apa? Yo. Coba. Ya. Kalian berisik enggak dengar suara enggak? Suara di samping saya enggak? Tidak, Pak. Tidak. Oh. Atau tak carikan coba file saya dan enggak. Kalau kalian belum paham di sini sebentar. Ya. Tak carikan dulu. Kelihatan enggak, Dek? Halo? Belum, Pak. Kelihatan ini enggak? Sebentar. Desktop aja ya, tak share desktop. Nah, kelihatan enggak ini? Uji-uji ini. Sudah. Terlihat, Pak. Ya. Pak. Masih ingat ini? Masih ingat uji-uji ini enggak? Ya, oke. Supaya mempercepat aja, karena ini juga biasanya yang muncul itu hanya 2-3 soal biasanya. Yang pertama yang harus kalian pahami di sini ya, kan statistik itu ada analitik, ada deskriptif, ada spesifik. Tapi untuk kalian biasanya hanya sampai deskriptif dan analitik di sini. Nah, tergantung. Biasanya di sini adalah korelatif di sini ya. Korelatif. Nanti di sini ada yang namanya nanti ini apa? Korelasi dan regresi ya. Bedanya korelasi dan regresi itu, kalau korelasi itu hanya melihat adalah apakah kenaikan A itu menyebabkan kenaikan B ya. Kalau itu ini sifatnya adalah positif ya. Adalah apakah ini menaiknya asupan protein pada balita juga diikuti dengan naiknya panjang badan balita, tinggi badan atau panjang badan balita. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia regresi itu sampai memprediksi, prediktor. Ya, prediktor. Prediktor artinya setiap kenaikan 1 gram asupan protein maka akan menaikkan berapa sentimeter ya panjang badan balita. Nah, itu juga sering muncul ya. Lalu tadi kita mau pakai uji apa? Chi-square atau Fisher exact atau yang lain ya untuk uji-uji beda tadi ya. Nah, atau pakai kalau tadi katakanlah kayak Chi-square ya. Di situ lalu untuk menunjukkan faktor risiko di situ harus tabelnya harus 2x2 ya. Kalau kita mau sampai RR melihat faktor yang paling risiko yang paling berpengaruh mana, kita bisa pakai regresi logistik di situ ya. Nah, itu nanti itu sering muncul juga ya. Nah, itu nanti juga yang sering muncul juga adalah ini independentitas di sini ya. Nah, independentitas biasanya yang muncul itu apakah dia berpasangan atau tidak di sini. Ya. Berpasangan atau tidak. Ini yang sudah masuk statistik komparatif atau statistik uji beda di sini ya.
di beda, di sini numerik ya. Di sini kalau dia itu tidak berpasangan ya, kalau berpasangan tidak berpasangan tuh gini ya, itu laki-laki perempuan. Apakah ada perbedaan berat badan antara laki-laki perempuan itu beda unpair atau tidak berpasangan? Kalau pair atau berpasangan itu ada intervensi. Apakah ada peningkatan pengetahuan sebelum dikasih pendidikan gizi dengan setelah dikasih pendidikan gizi itu berpasangan, ada data prepost ya, itu biasanya kalau berpasangan. Nah itu juga sering dibuat suatu kasus ya, suatu penelitian tentang intervensi gizi di lapangan, kasusnya biasa seperti itu. Satu penelitian sebuah intervensi di lapangan diberikan edukasi terhadap ibu hamil tentang pengetahuan gizinya. Nah, lalu di situ penelitian bertujuan untuk melihat efektivitas pemberian edukasi tadi. Lalu soalnya itu biasanya berdasarkan kasus tersebut ya, statistik apa yang kira-kira statistik apa yang cocok untuk penelitian tersebut. Nah, di situ ya. Maka di situ tergantung pilihannya tadi. Ya, karena dia tuh mengetahui efektivitas berarti ada prepost, berarti dia berpasangan. Lalu dia 2 kelompok ya. Maka kalau dia normal pakai tadi Perti test ya, uji normal. Kalau tidak normal biasa menggunakan Wilcoxon. Nah, nanti di soalnya itu kalau tidak ada uji normalitas dulu, udah normalitas ya, maka kalau dia biasanya tidak ada uji normalitas, biasanya jawabannya ada di antara salah satu ini ya. Ini salah satu, apakah Perti test atau Wilcoxon. Ya. Maka pilihlah salah satu di antara itu. Tapi kalau di sebelumnya ada di kasus ada uji ini, ada uji normalitas bahwa kedua data berdiskusi normal. Nah, itu berdasarkan kasus tersebut, uji yang pas untuk kasus tersebut apa? Maka kalau normal, maka dia adalah pakainya Perti test di sini. Ya, itu yang biasanya sering muncul, Dek. Paham sampai sini, Dek? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke, lalu nanti kalau di situ intervensi lebih dari 2 kelompok ya, katakanlah yang satu itu edukasinya dikasih leaflet, yang satu dikasih poster, yang satu penyuluhan secara langsung. Ada 3 kelompok. Maka ujinya pakai apa, Dik? Lebih dari 2 kelompok. Ini apa? Pakainya adalah ANOVA, Pak. Paham ya? Itu minimal basic yang harus kalian pahami. Ya, sudah ada 3 ya yang kalian pahami ya. Di refresh lagi. Oke, kita kembali lagi sekarang ke ini. Sini. Ini manajemen data. Nah, biasanya juga ada di dalam manajemen data itu biasanya data itu sebuah penelitian seorang peneliti sedang melakukan penelitian di desa X ya. Maka dan peneliti itu sudah mengumpulkan data. Nah, peneliti juga sudah memasukkan data itu ke dalam program SPSS kan. Nah, itu maka sebelum dilakukan analisis secara detail, apa yang harus dilakukan kira-kira? Yaitu clearance data. Ya, di situ. Pokoknya tahapan-tahapan dalam manajemen data itu kalian juga harus coba di refresh lagi. Ya. Ini. Oke, lalu yang selanjutnya adalah program gizi. Di tempat kalian ada mata kuliah program gizi sendiri atau menjadi satu di perencanaan program gizi, Dek? Ayo kita interaktif. Ada program gizi, Pak. Program gizi yang existing ya, yang dipunyai oleh pemerintah ya, ada sendiri.
Iya. Ayo kita coba interaktif. Ada enggak? Atau gabung jadi satu dengan perencanaan program gizi? Di gizi sekarang gabung jadi satu, ya, tetapi muatan itu menjadi kurang, ya, itu. Tetapi karena gabung jadi satu di perencanaan gizi, akhirnya perencanaan gizinya SKS-nya jadi besar. Kalian pernah dapat ini materi tentang scaling up nutrition atau gerakan 1000 HPK? Sudah, Dapat? Pak. Dulu pernah waktu di manajemen program gizi, Pak. Tapi Oke. memang digabung sama perencanaan, Pak, dulu itu. Oke, masih ingat ya berarti ya? Masih ingat? Kalau ada soal nanti bisa ya. Ayo kita mulai interaktif. Nah, biasanya memang yang ini kalau program-program gizi itu coba kita lihat di situ ada gerakan 1000 HPK atau scaling up nutrition. Kalian masih ingat 1000 HPK itu apa? Atau dimulai dari apa sampai usia berapa? Itu juga sering muncul menjadi pertanyaan ya, yang sifatnya itu adalah kognitif saja. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan gerakan 1000 HPK? Sampai 2 tahun. Periode. Dari mulai apa? Jalin sampai Mulai. tahun. Ya, dimulai dari waktu di dalam kandungan sampai usia 2 tahun, Pak. tahun. Itu ya. Ini. Nah, lalu di dalam 1000 HPK itu biasanya ada beberapa intervensi. Ya. Nah, intervensi biasa yang sering muncul itu adalah satu ASI eksklusif. Yang kedua itu yang sering muncul adalah PMBA. Pernah dapat PMBA kalian? Pemberian makan bayi dan anak? Dapat enggak? Oke. Dan Ya, Pak. pernah ya? Itu harus di-refresh. Sekarang saya ulangi. Jadi PMBA itu ya, atau pemberian makan bayi dan anak itu biasanya itu diberikan setelah usia 6 bulan ya. Waktu menginjak usia 6 bulan di situ sudah diberikan. Kenapa diberikan? Karena memang ASI itu sudah tidak bisa mencukupi lagi. Maka di situ harus diberi makanan pendamping ASI atau PMBA tadi. Ya. Nah, biasanya yang muncul itu kasusnya itu kalian harus memahami di sini PMBA itu biasanya dibagi menjadi beberapa tahap ya. Tahap pertama 0 sampai 6 tadi. 0 sampai 6 bulan itu bayi mendapatkan apa? ASI eksklusif, Pak. ASI eksklusif. Lalu 6 sampai 8 itu bentuknya apa? Bubur saring. Ya. Di situ. Ya, bubur saring di sini. Lalu nanti pemberiannya biasanya 2 sampai 3 sendok sekali pemberian. Itu harus ini. Tapi biasanya yang muncul pertanyaannya itu adalah teksturnya. Ya, teksturnya. Sini. 6 sampai 8. Ya, bubur saring tadi. Ya. Lalu kalau 8 sampai 11 bulan bentuknya apa? Bentuk makanannya, teksturnya. Ayo. Ini sering muncul juga. Ini saya salam refresh saja biar kalian Pak. Nanti begitu ada soal itu kalian ingat. Ini sering muncul juga. Ayo. Nasi tim ya. Iya. Benar enggak? Halo? Nasi tim atau nasi lembu.
lembek. Ya. Lalu setelah 1 tahun, maka anak makanannya apa bentuknya? Makanan keluarga biasa. Ya, makanan keluarga Teresiana tadi, betul ya. Itu sering muncul. Nanti pertanyaan-pertanyaan coba nanti diingat-ingat dari 3 tadi, 6 sampai 8 ya. 6 lalu 8 sampai 11 ya. Lalu lebih dari 1 tahun tadi ya, itu apa ya? Kita refresh lagi. 0 sampai 6 itu ASI eksklusif saja, 6 sampai 8 itu bentuknya bubur ya, bubur saring ya, atau berlembek. Lalu 8 sampai 11 itu sudah bisa diberikan dalam bentuk apa tadi saya bilang? Nasi tim ya. Itu. Lalu lebih dari setahun tadi diberikan makanan keluarga. Nah, itu nanti ada kasus biasanya, katakanlah yang kasus yang sudah keluarga katakanlah ya. Seorang balita di wilayah Posyandu X ya mengalami masalah gizi kurang. Dalam setiap hari ini atau hasil penggalan informasi yang dilakukan oleh ahli gizi bahwa anak itu masih mendapatkan ASI eksklusif ya, dan setiap hari itu mengkonsumsi bubur ini yang dijual di pinggir jalan, bubur bayi sehat yang dijual di jalan ya. Lalu usia anak tersebut adalah 13 bulan ya. Nah, lalu soalnya berdasarkan kasus di atas seharusnya anak mendapatkan PMBA bentuk apa gitu. Jawabannya bubur saring, bubur lembek, nasi tim, lalu makanan keluarga. Jawabannya yang mana? Ini sering muncul loh. Makanan keluarga. Makanan keluarga. Oke. Nah, itu. Yaitu yang sering. Nah, ini terus biasanya gerakan Sirbu HPK itu juga berkaitan dengan stunting. Ya. Karena kenapa? Stunting itu penanganannya yang kalau dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan, maka sifatnya adalah reversible. Ya, reversible. Kalau lebih dari 1000 hari kehidupan pertama atau lebih dari 2 tahun, biasanya kalau sudah terjadi stunting, maka sifatnya adalah irreversible atau tidak bisa diperbaiki lagi. Itu nanti reversible dan irreversible pada ini materi tentang 1000 HPK biasanya juga akan keluar. Jadi sudah dapat berapa yang tadi banyak ya, banyak kasus ya, yang bisa kalian refresh lagi. Ini. Nah, lalu nanti kaitannya dengan 1000 HPK, lalu di bawahnya adalah stunting. Nah, di sini nanti juga akan ada pemahaman biasanya. Apa sih stunting gitu? Stunting apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ayo. Ada yang masih ingat stunting? Merupakan gagalnya pertumbuhan Kondisi atau pertumbuhan atau perkembangan kalau stunting? tumbuhan, Pak, gagal tumbuh pada anak Terus yang akibat dilihat kekurangan gizi kronis. yang dilihat dari apa kalau stunting itu?
Lihat dari panjang Panjang atau tinggi tinggi badannya, berdasarkan usianya. usianya. Oke, ya. Lalu nanti biasanya stunting itu juga dikaitkan dengan risiko, ya. Bukan menjadikan ya, tetapi berkaitan dengan risiko. Di kemudian hari biasanya risiko stunting akan terjadi apa? Obesitas. Setelah obesitas, maka akan meningkatkan apa? Penyakit apa? Degeneratif, Pak. Degeneratif atau sekarang namanya adalah NCD, non communicable disease atau penyakit tidak menular. Seperti apa penyakit tidak menular? Jantung, Jantung, stroke, stroke, kanker. cancer, ya dan lain-lain itu tadi. Nah, ini harus paham, itu sering banyak keluar. Ya, sering banyak keluar. Tadi yang saya sampaikan walaupun itu sedikit kecepat itu padat semuanya. Ya, itu betul diingat. Itu sering keluar itu biasanya. Ya, nanti kalau kalian pas ada tryout atau apa itu nanti bisa melihat di situ ya. Nah, selain stunting, nanti biasanya ada program penanganan stunting juga di situ. Ya. Nah, di sini program stunting itu sudah ada perpresnya. Perpresnya tahun berapa? 2021. Nomor berapa ada yang tahu? Nomor 72. Nah, ini siapa tahu nanti keluar. Ya, di mana di dalam perpres itu penekanannya adalah untuk penanganan gizi keluarga. Tetapi selain itu juga ada namanya 8 aksi konvergensi untuk penanganan stunting di situ. Apa 8 aksi konvergensi? Ya, itu nanti kalian baca sendiri karena itu biasanya satu pertemuan itu ya untuk membahas itu. Nah, maka setelah kita dapat kasus stunting, ya, lalu nanti di sini gizi buruk. Nah, gizi buruk belum saya ini. Gizi buruk itu yang kalian pahami, yang pertama adalah baku. Baku ini baku intervensi atau penanganan gizi buruk di masyarakat. Kalau ada temuan gizi buruk yang disampaikan oleh kader posyandu atau disampaikan lewat media sosial bahwa di wilayah kerja puskesmas X atau posyandu X dilaporkan bahwa ada 3 anak balita yang menderita gizi buruk. Maka langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah validasi data. Apa, Dek? Yang harus dilakukan yang pertama? Validasi data. Validasi data. Untuk apa validasi data? Untuk memastikan benar tidaknya 3 balita tersebut benar-benar gizi buruk atau tidak. Oke. Maka lanjut berikutnya, kalau sudah divalidasi data, maka langkah selanjutnya adalah rujuk. Ini sudah baku ya, rujuk. Ini nggak bisa diapa-apakan. Ya, rujuk di situ. Dirujuk kemana? Bisa dirujuk ke tenaga kesehatan di puskesmas atau di puskesmas sendiri atau dirujuk ke mana? Ke rumah sakit. Tergantung nanti dia. Setelah dirujuk ke tenaga kesehatan itu nanti akan diakses apakah dia harus harus dirawat inap di rumah sakit atau tidak di situ. Nah, maka biasanya di sini ya
biasanya di sini itu gizi buruk itu sudah itu nanti. Lalu setelah itu stunting, gizi buruk, terus gizi kurang kalian juga harus tahu, obesitas juga harus tahu, ya. Maka nanti intervensi. Nah, intervensi di sini apa? Nah, intervensi itu ada dua, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Nih, intervensi spesifik apa? Intervensi sensitif apa? Ada yang bisa menyampaikan? Ini juga sering keluar. Kalau spesifik itu yang terkait dengan asupan makanan, kemudian status gizi ibu, infeksi, begitu Pak. Oke, yang sensitif? Yang biasanya berhubungan sama penyebab tidak langsung, Pak. Oke, jadi betul ya, tapi saya perjelas lagi. Jadi intervensi spesifik itu merupakan intervensi yang langsung berkaitan dengan intervensi yang terkait atau berkait dengan gizi maupun kesehatan. Sedangkan yang sensitif itu di luar gizi dan kesehatan, biasanya di multisektor. Contoh spesifik katakanlah. Ya, contoh spesifik itu tadi pemberian asupan atau edukasi gizi atau asupan tablet FE, ya, tablet FE itu adalah spesifik intervensinya, pemberian tablet FE karena itu spesifik gizi. Lalu pemberian edukasi gizi katakanlah itu spesifik. Tapi kalau di situ katakanlah kasusnya ini edukasi tentang ini, bukan edukasi kaitannya dengan stunting ya. Lalu di situ salah satu program stunting itu kan mencegah pernikahan dini. Nah, maka pencegahan perkawinan dini atau perkawinan anak itu merupakan sensitif karena dia di luar kesehatan dan gizi. Biasanya programnya siapa kalau pencegahan pernikahan anak? Dia di OPD. OPD itu organisasi pemerintah daerah. Di Kemenak. Ya, itu di Kemenak. Contoh lagi sekarang gini. Tolong nanti dijawab, ini ada kasus. Apakah dia itu sensitif atau spesifik? Di wilayah X itu ditemukan banyak kasus gizi kurang dan stunting. Ya, lalu pemerintah melalui berbagai lembaga ikut berperan dalam penanganan masalah stunting dan gizi kurang tersebut. Salah satunya ya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, maka dari Kementerian Pertanian mengucurkan intervensi atau tadi mengucurkan intervensi pemberian bibit pertanian, bibit padi ya untuk pertanian secara gratis. Dari kasus tersebut masuk program intervensi apakah dari kasus tersebut? Ayo, sensitif atau spesifik? Sensitif, Pak. Sensitif, Pak. Sensitif. Oke. Ya. Oke, kasus lagi. Contoh katakanlah di posyandu di desa X banyak sekali tadi sekarang remaja ada ya.
di sekolah X banyak di sekolah SMP X setelah dilakukan pemeriksaan kadar Hb oleh Posyandu di wilayah tersebut ditemukan kasus anemia remaja putri sebesar 47%. Lalu oleh pemerintah anak remaja putri yang anemia tersebut diberikan tablet besi atau tablet Fe 1 minggu sekali. Berdasarkan kasus tersebut, masuk ranah intervensi apakah kasus tersebut? Ayo, sensitif atau spesifik? Spesifik, Pak. Spesifik. Spesifik. Oke ya. Jadi bisa membedakan ya. Pokoknya yang sensitif itu di luar kesehatan dan gizi. Itu ya. Oke. Sudah paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham. Sekarang saya lanjutkan. Udah dapat berapa soal ini? Udah hampir 10, 15, 10 soal ya. Tadi. Nah, ini tata laksana gizi buruk tadi ya. Ini kapan rujuk ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ini screening status gizi balita buruk. Nah, kalau hanya untuk screening saja, ya, screening saja belum untuk melihat secara langsung ya, maka sungguhnya itu juga bisa menggunakan pita lila untuk gizi buruk di sini. Terlebih kalau pada saat bencana itu biasanya screeningnya untuk mengetahui data-data balita siapa saja yang gizi buruk ya, karena hanya screening saja, itu biasanya menggunakan pita lila anak namanya ya di situ. Kalian sudah pernah lihat belum pita lila anak? Sudah pernah lihat belum? Ini saya lihatkan ya, saya punya banyak. Ya, kalian saya juga di UNICEF juga ya. Nah ini pernah lihat ini? Sudah, Pak. Ya. Jadi di sini ini kalau menggunakan pita lila anak di sini ya untuk usia di atas 6 sampai 59 bulan. Ini tidak bisa digunakan tidak sensitif ya, pada usia bayi 0 sampai kurang dari 6 bulan ya. Ini. Nah, dikatakan dia itu gizi buruk jika dia itu masuk di merah di sini yaitu kurang dari 11,5. Kalau dia 11,5 sampai 12,5, maka dia masuk gizi kurang atau yang kuning di sini. Ya. Lalu kalau lebih dari 12,5 baru dia dengan gizi normal. Nah, itu juga biasa. Ada beberapa kadang yang soal-soal itu ketika di review itu masuk ya, salah satunya pas screening ya. Screening tadi. Bisa itu nanti datanya di sini cut off-nya. Tadi gizi buruk kalau menggunakan pita lila anak itu berapa? Yaitu jawabannya adalah 11,5 ya. Bisa saja pertanyaan adalah tadi pada saat gizi bencana atau dalam keadaan kedaruratan, maka yang paling efektif untuk untuk mengukur melihat status gizi di dalam pada saat bencana, entah itu di barak-barak pengungsian dan lain-lain, maka yang paling efektif adalah menggunakan apa? Pita lila. Kenapa pita lila? Karena dia tidak butuh ya, nggak butuh kalau kita menggunakan berat badan, tinggi badan ya kan butuh timbangan, terus tempatnya juga harus datar ya, padahal kalau bencana itu nggak seperti itu. Itu juga beberapa sering keluar di sini ya. Itu izinkan saya share screen lagi. Ini sudah kelihatan Sudah, Pak. ya. Ini nah tadi kapan rujuk
kapan validasi, itu harus tahu persis. Ya. Lalu di sini ada tadi pedoman gizi seimbang, itu juga kalian harus tahu. Ya. Gizi seimbang itu sekarang ada berapa? Ayo. Ada berapa? Ada berapa pesan? Ayo. Gizi seimbang. Ada yang tahu? 4 pilar gizi seimbang. 4 ya. Ya. Ayo coba diingat-ingat. 10 pesan. 10 pesan. Tapi sebelumnya, selain 10 pesan itu, 4 pilar gizi 4 seimbang. pilar. Pilar pertama apa? Ayo ini kita recap supaya kalian itu ingat. Aneka ragam makanan. Aneka ragam makanan. Ya. Nanti ada kasus ya. Katanya aneka ragaman. Karena kenapa butuh aneka ragam? Karena tidak ada satu jenis makanan yang bisa mencukupi semua kebutuhan gizi tubuh. Oke, kalau yang kedua apa? Pola hidup aktif dan berolahraga, Pak. Pola hidup aktif dan olahraga. Yang ketiga, Menerapkan pola hidup bersih sehat, Pak. kebersihan ya dengan lingkungan dan diri. Yang keempat, yang paling terpenting apa? Katanya dengan berat badan. Menjaga berat badan ideal. Oke, menjaga berat badan ideal. Ya, di situ ya. Itu nanti biasanya kasusnya itu katanya dengan gizi seimbang, kasusnya gini. Contoh kasus seorang remaja usia berapa ya? Berat badannya adalah 70 ini. Berat badannya adalah ini berapa kan telah 55 dengan tinggi badan di situ adalah 170 situ. Nah, remaja tersebut datang ke ahli gizi ya untuk berkonsultasi terhadap status gizinya ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah berdasarkan kasus dari remaja tersebut, apa yang harus disarankan oleh ahli gizi? Maka kita harus ngitung dulu itu. Status gizinya, kalau dia tadi sekitar 55 dengan 170 berarti berat badannya ideal ya. Ya, Iya, masih Pak. ya. Normal ya, masih normal. Maka berdasarkan anjuran untuk pedoman gizi seimbang, apa yang harus dilakukan oleh yang diusulkan atau rekomendasikan oleh ahli gizi tersebut, yaitu mempertahankan berat badan normal. Ideal anormal. Nah, ya, ideal dan normal ya. Itu ya. Nah, itu biasanya kasus-kasusnya seperti itu. Nah, sudah banyak tadi saya memberikan contoh-contoh kasus di situ ya. Ini. Nah, lalu framework penyebab ini masalah gizi juga kalian mungkin juga harus tahu ya. Apa saja di situ. Ada penyebab langsung, tidak langsung ya. Penyebab langsung masalah gizi apa? Ayo, penyebab langsung masalah gizi. Apa? Ayo, berdasarkan framework itu loh, UNICEF itu loh. Apa kira-kira? Infeksi. Asupan dan infeksi di situ ya. Terus tahu di situ. Ya, penyebab langsung, penyebab tidak langsung. Ya, harus tahu di situ. Lalu ini tata laksana bantuan makanan saat keadaan darurat ini tapi sedikit sekali walaupun keluar yang tadi ya. Biasanya screeningnya di situ ya.
Kening tadi ya, menggunakan pitalila itu yang sering keluar ya. Terus gizi buruk biasanya itu kita lewati aja. Nah, nanti ada survei konsumsi juga kalian harus paham ya, survei konsumsi kualitatif, kuantitatif itu juga harus paham jenis dan karakteristiknya di sini. Survei konsumsi kuantitatif apa aja? Ayo. Ayo. Bagaimana Pak tadi pertanyaannya Pak? Maaf Ini putus-putus. survei konsumsi kuantitatif dan kualitatif. Coba sebutkan kuantitatif apa, kualitatif apa. Ini juga sering muncul di sini. Kuantitatif itu kan ini berdasarkan jumlahnya kan Pak. Kalau kuantitatif, Hmm. kalau kualitatifnya berarti dari kualitas ininya apa bahan makanannya gitu misalnya. Apa saja biasanya namanya. Kalau FFQ, food frequency, itu kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif Pak. Ya? Hah? FFQ, Bagaimana? kualitatif. Kualitatif. Oh kualitatif. Iya. Kalau food recall, masuk mana? Ayo. Kuantitatif. Kuantitatif, karena dia ada beratnya, ada gramnya ya di situ ya. Food weighing, Kuantitatif. kuantitatif. Ya, nanti ini harus paham di situ ya. Itu yang sering muncul, kualitatif itu survei konsumsi itu yang harus kalian pahami. Tadi yang kalian sebutkan itu minimal. Lalu sekarang posyandu. Nah, posyandu itu SKDN kalian harus paham betul di sini ya. S itu apa? Saya tak sambil ini ya. S itu apa? Ayo. Jumlah seluruh balita yang ada di wilayah puskesmas tersebut. Iya, betul, Revi. S itu adalah jumlah balita ya. Lalu SK sekarang. Saya ini enggak share screen supaya saya bisa interaksi dengan kalian. K sekarang? Balita yang memiliki KMS. Balita yang mempunyai KMS. SK. Sekarang kalau D? Balita yang ditimbang berat badannya, Pak. Balita yang ditimbang berat badannya. Ya, D yang ditimbang ya. Bukan yang datang ya. Kalau datang nangis ya ditimbang nggak jadi, nggak masuk D. Kalau N? N? Balita yang ditimbang dan naik berat badannya. Iya, yang ditimbang dan naik berat badannya. Di dalam SKDN biasanya itu juga untuk melihat keberhasilan. Kalau keberhasilan program itu berdasarkan apa? Keberhasilan program dari SKDN itu. Ini sering loh. Nanti ada soal-soal ini loh. Sering muncul loh. Keberhasilan program itu ditunjukkan D per S atau N per D? N per D. N per D, betul. Ya, berarti kalau banyak yang naik kan programnya berhasil gitu ya. Tapi kalau keberhasilan cakupan berarti apa? D per S. D per S. Nah, ini alhamdulillah nih semua. Ini sering muncul, dua ini sering muncul ya, diingat-ingat. Walaupun nanti bentuknya kasus. Ya. Walaupun bentuknya kasus, tapi itu sering muncul. D per N per D, D per S. Itu sering muncul. Itu. Nah, di dalam posyandu biasanya itu permasalahan-permasalahan D per S itu masih rendah. Ya, masih rendah. Mohon maaf, masih tinggi D per S. Masih tinggi.
biasanya permasalahannya masih tinggi ya. Kenapa permasalahan masih tinggi? Biasanya rata-rata posyandu kita itu DS-nya itu rendah, yang datang itu sedikit gitu. Nah, yang datang dan sedikit atau DPRS itu sedikit biasanya diakibatkan banyak aspek. Yang pertama kaitannya dengan jumlah balita yang banyak. Yang kedua itu bisa wilayahnya yang banyak. Kadang 2 RW itu 1 posyandu gitu. Ditambah dengan kadernya yang sedikit. Kader ideal pada posyandu minimal berapa? Yo, ini kasus-kasus seperti harus kita refresh. Ayo, Monica Kriswanti siapa nih? Monica. Dan enggak nih, 2018. Monica. Iya, Pak. Ayo. Berapa biasanya kader ideal? Di posyandu minimal berapa kader aktifnya? Yo, ini saya sudah lebih dari hampir 1 jam nih ya. Yaitu minimal 4. Ya. Maka nanti harus dianalisis betul di situ. Ya. Jumlah kadernya berapa, wilayahnya terlalu luas tidak, balitanya terlalu banyak atau tidak. Ya. Kalau balitanya 1 posyandu 100 itu ya terlalu banyak, atau 150 juga terlalu banyak di situ. Jam posyandunya, ya jangan-jangan katakanlah di wilayah kerja, di wilayah perusahaan yang ibu-ibunya bekerja pagi, ya pagi Senin sampai Sabtu kan, tapi malah jam posyandunya itu jam 9 pagi setiap hari Rabu, itu juga nggak pas. Maka kalau udah seperti itu, maka programnya harus diapakan posyandunya. Ayo, siapa yang bisa? Harus dipindah jadwalnya di hari libur. Ya. Termasuk adalah kalau terlalu luas, maka juga bisa dipecah posyandunya, dimekarkan boleh. Ya, di situ. Itu baru posyandu. Ya. SKDN harus paham, DPRS harus paham, permasalahan posyandu tadi juga harus paham kenapa yang menyebabnya DPRS ya. Biasanya nanti ranah intervensi itu yang keluar. Ya. Itu terus. Nah, setelah DPRS coba kita lagi. Nih, perencanaan evaluasi program sih tadi ya, tahapan perencanaan kalian harus tahu kapan itu yang namanya baru perencanaan, kapan itu yang masuk ranah intervensi, kapan ranah monef. Nah, terutama monef ya, monitoring evaluasi itu juga kalian harus paham ya. Nanti dicek-cek lagi di situ. Yaitu yang sering muncul juga ya. Ada kasus kan telah seorang ahli gizi diberikan diberikan tugas oleh seorang kepala dinas kesehatan untuk megang program penanganan gizi di wilayah Kabupaten X. Ya. Nah, pada saat pelaksanaan program, ya, kepala dinas kesehatan minta laporan intervensi program atau intervensi penanganan masalah gizi disebut. Nah, pada kasus tersebut, pada kasus tersebut masuk tahap manakah dalam perencanaan pada tahap kasus tersebut? Masuk ranah monitoring, ya, atau masuk ranah intervensi? Walaupun tadi ada kalep intervensi kalau seperti itu. Masuk ranah apa ya? Coba
monitoring, monitoring, ya, atau monitoring evaluasi ya, MONEV ya, MONEV terhadap monitoring atau monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan program di pertengahan tadi ya. Belum melihat monitoring terhadap keberhasilan program lain lagi. Kalau keberhasilan program itu biasanya soalnya kasusnya tadi bukan di pertengahan kegiatan intervensi, ketua dinas kesehatan meminta laporan, bukan, tapi di akhir ini menjelang akhir dari program intervensi di Kabupaten X tersebut ya, dinas kesehatan minta laporan efektivitas tadi ya, efektivitas program intervensi gizi yang diterapkan di masyarakat. Nah, berdasarkan kasus tersebut, masuk tahap manakah pada kasus tersebut? Nah, itu masuk ranah monitoring evaluasi terhadap keberhasilan. Jadi itu harus paham juga di situ, ya. Nah, ini coba, ini kasus nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Berarti masalahnya apa saja nih? D/S masalah enggak? Masalah tidak? masalah, Jumlah balita? Masalah tidak? Ya, masalah. Tapi di sini tidak ada informasi, tidak ada info jumlah kader. Jumlah kader. Tidak ada informasi jam pelaksanaan. Kalau dari kasus tersebut, maka langkah yang dilakukan untuk meningkatkan D/S itu kira-kira mana yang pas? pemekaran posyandu, Apa? pemekaran posyandu, Ya, pemekaran posyandu. Karena di sini yang paling berpengaruh permasalahannya adalah karena apa? Luas wilayah. Walaupun di situ dari Ibu Balita itu ini ya, yang titik ini juga menyebut jarak terlalu jauh. Jarak jauh juga menjadi ini. Maka yang paling pas di sini ya, yang paling pas adalah pemekaran. Karena terdiri dari 2 RW dengan jumlah balita segini. Ya. Kalau nambah jumlah kader, mungkin kadernya sudah bagus, walaupun karena tidak ada informasi di sini. Dikasih PMT yang baik, kalau dia jauh, ya bisa. Ya. Sampai sini paham enggak? Teman-teman semuanya? paham Pak, Paham? Oke. Paham. Sekarang kasus kedua. Nih. Yang sudah saya sebutkan tadi. Hasil pertemuan Ibu PKK di Kelurahan Sendang Sari didapatkan informasi dari salah satu anggota PKK bahwa ada 2 balita yang menderita gizi buruk. Desa Sendang Sari merupakan wilayah kerja Puskesmas ahli gizi Y. Langkah apa yang harus dilakukan sebagai ahli gizi Y? Ayo. validasi, Validasi. Oke, nah udah mulai pinter nih. Satu lagi mungkin. Sini. Kalau ini, seorang ibu membawa balitanya ke posyandu Melati untuk menimbangkan berat badannya. Hasil penimbangan dicatat di buku AMS anak. Hasil pencatatan dan penandaan hasil penimbangan menunjukkan 2T atau 2 kali turun. Langkah apa yang harus dilakukan oleh kader posyandu? Ini tadi saya belum jelaskan, tapi 2T ini mesti kalian di posyandu tahu ya. Walaupun sekarang itu tidak 2T lagi, 1 kali T. 1 kali turun itu juga harus sudah dilakukan.
program. Apa? Ayo. Ayo. Ini sudah baku juga loh. Rujuk Rujuk kemana? puskesmas. Rujuk puskesmas. Ini siapa yang bilang tadi? Betul ya, rujuk ke puskesmas ya. Nih, rujuk ke puskesmas. Ini kan. Sekarang itu 1T. 1T. Melati ini ya. Oke, paham ya? Masih ada lagi soal lagi nggak? Nah ini, coba. Yang mana ayo? Siapa yang bisa jawab? Hasil pemetaan status gizi di Kabupaten X didapatkan sebab 7,2% balita menderita gizi buruk. 79% dari balita yang bergizi terjadi pada kelompok masyarakat miskin. Hasil pertemuan antara bupati dan kepala dinas kesehatan sebenarnya maka perlu adanya penurunan gizi buruk dengan cara pengentasan kemiskinan. Program gizi yang digunakan untuk menangani masalah gizi tersebut masuk dalam jenis program gizi apa? Sensitif, Pak. Sensitif. Sensitif. Oke. Ya. Sensitif ya. Oke. Saya kira sampai sini saja karena saya sudah hampir 1 jam lebih. Ada yang mau ditanyakan tidak? Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tadi? Sudah mulai paham, Pak. Paham ya? Nah, itu tadi kalau kalian tuh tadi mencatat atau mempelajari lagi apa yang saya sampaikan, jadi paling tidak kalian sudah punya sekitar 60 atau 70 soal ya yang kalian pahami ya, atau kompetensi dasar yang diuji kompetensi yang bisa kalian pahami tadi ini. Nah, itu biasanya terkait tadi kompetensi dasar itu yang diberikan di situ ya, dengan contoh-contoh tadi saya menyebutkan secara langsung ya, karena saya takutnya kalau saya memberikan contoh lebih banyak nanti ada kesamaan kemiripan nanti ya, maka saya memberikan contohnya adalah langsung ya, berdasarkan kasus, berdasarkan kompetensi tadi yang saya tunjukkan tadi. Itu ada yang mau ditanyakan? Apakah ada? Saya sebutkan, saya tanya coba. Maria Cantika Devi, apakah bisa difahami apa yang sudah kita diskusikan tadi? Bisa, Pak. Bisa. Audrey? Halo Audrey. Iya, Pak. Bisa difahami apa yang tadi kita diskusikan? Bisa, Pak. Oke. Francisca? Pak. Ya. Tadi kalau di dalam rujuk kaitannya dengan 2T ya. Untuk yang terbaru apakah 2T atau 1T? Ayo, Francisca. Angelina dibantu jawab, Francisca. Yang terbaru 2 atau 1T? 1T, Pak.
1. Oke. Angelina, bisa difahami? Ada suaranya. Pramudia. Pramudia, Iya, Pak. bisa dipahami apa yang kita diskusikan tadi? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau bisa. Jadi terus saya random aja. Agnes Asteria, Ya, Pak. bisa dipahami Agnes? Bisa, Pak. Oke, D per S tadi keberhasilan cakupan atau program, Agnes? Cakupan, Pak. Cakupan, oke. Galih tadi aktif. Sekarang yang slide 2. Melvina Aristiani. Halo Mel. Halo Mel. Oke, Cornelia, Iya, Pak, ada. bisa dipahami Bisa, Cornelia? bisa. Oke. Tadi kalau ada kasus berat badan remaja itu kalau dihitung dari BPTB-nya itu normal, ya status gizinya normal, maka sebagai ahli gizi untuk menganjurkan gizi seimbang itu menerapkan pilar keberapa? Menerapkan pilar gizi yang ketiga itu tentang berat badan yang ideal, maka disarankan bahwa seorang remaja tersebut harus mempertahankan berat badan idealnya, Pak, gitu. Ya, jadi pilar yang keempat ya. Oh iya, Pak. Oke. Agatha Vina. Agatha Vina. Danik Iya, Fatona. Pak. Oh, Agatha ada. Agatha Vina. Kalau seseorang sudah mengalami stunting, maka kalau tidak ditangani sampai usia remaja, maka akan berisiko terkena apa? Kata. Tadi di awal-awal. Atau Danik Fatona mungkin bisa bantu menjawab? Enggak ada ininya, mic-nya ya. Cecilia Eva. Iya, Pak. Akan mempunyai risiko apa ke depannya? Risiko obesitas terus bisa terjangkit penyakit tidak menular. Oke. PTM ya atau NCD ya. Tadi. Oke. Terus mana lagi nih? Vita Wulandari. Iya, Pak. Oke. Fit tadi. Kalau di dalam statistik sampai melihat prediktor ya. Setiap kenaikan pendapatan keluarga Rp1 maka akan menaikkan katakanlah status gizi berapa katakanlah 0, berapa Z-score-nya. Ya, maka itu statisnya regresi atau korelasi. Kita dibantu Erika Ayu. Halo Erika. Atau Revi Kristanti. Atau Galih. Galih mesti bisa nih. Halo Galih. Ya, Pak. Kalau sampai memprediksi
itu regresi atau korelasi? Kalau sama. Memprediksi. Itu regresi. Ya. Karena sampai prediksi, memprediksi tadi. Ya. Ini terus Hildebarta ada? Iya, Pak. Oke, Hildebarta. Yang kalau terkait intervensi, yang terkait gizi dan kesehatan itu masuk intervensi apa? Hildebarta, spesifik atau sensitif? Ayo Hildebarta. Hildebarta. Ayo. Dibantu Sally Pradipta. Mana Sally? Atau Yana Seri, dibantu Yana Seri. Ya, Pak. Dia spesifik atau sensitif? Mohon maaf, Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, kalau intervensi terkait gizi dan kesehatan itu masuk intervensi spesifik atau sensitif? Spesifik, Pak. Spesifik. Alhamdulillah bisa. Ya, saya kira itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Sudah hampir 1,5 jam. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, sudah paham. Cukup ya? Sudah dapat banyak belum? Yang saya sampaikan khusus untuk gizi masyarakat ini. Banyak belum? Banyak, Pak. Oke. Ya udah, kalau sudah banyak ya. Oke, kalau sudah kita akhiri sampai di sini. Mungkin ada Bu Purna? Ya, Pak Nur. Jadi itu Bu Purna Baik, yang bisa kami berikan refresh lagi terkait dengan kompetensi inti dan biasanya yang sering keluar tadi. Sudah tadi kita coba berikan contoh-contoh soal walaupun ada yang tertulis tadi di slide, tetapi lebih banyak saya menyampaikan secara argumen tadi. Deh, ngeten Bu Purna, matur nuwun sangat. Ini memang menjadi refleksi bagi para calon peserta UKOM bahwa bahkan sejak semester 1 begitu ya, materi-materinya itu masih harus dibawa terus begitu, karena memang kebiasaannya kalau sudah lulus ya sudah gitu. Kadang-kadang saya menanyakan materi terkait atau mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang saat itu sedang ditempuh, ya sudah lupa semua atau dilupakan. Maka dengan adanya kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik sebagai pemantik begitu untuk mahasiswa refresh lagi, membuka materi yang sudah dipelajari selama 8 semester begitu ya, bahkan sampai riset pun kan tadi juga ada soal-soal yang terkait dengan itu. Matur nuwun sangat Pak Nuryanto sudah berkenan ini membuat atau remind mahasiswa untuk kembali merefresh lagi pengetahuan yang sudah diperoleh sehingga nanti bisa mempersiapkan UKOM dengan lebih baik. Tak ada kata yang bisa kami sampaikan selain matur nuwun. Lalu apabila kami di dalam penerimaan penyelenggaraan pembekalan ini ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Dan saya selaku yang dituakan di program studi sarjana gizi sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga nanti di lain kesempatan mungkin tidak hanya di pembekalan ini tapi juga di materi-materi pendalaman mata kuliah, karena kami sering mengundang narasumber dari luar untuk memberikan penyegaran pendalaman materi-materi khusus yang terkait dengan mata kuliah. Mungkin nanti suatu saat kami bisa mengundang Pak Nuryanto untuk juga hadir di dalam satu mata kuliah, terutama yang
berkait dengan gizi masyarakat. Begitu Pak Nuryanto, saya tidak akan menahan lama penjenengan karena mungkin juga masih ada agenda yang harus diselesaikan, maka kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, bisa leave dari Zoom ini. Sekali lagi matur nuwun sangat Pak Nuryanto. Matur suwun Bu Purna dan teman-teman, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Nanti saya kirim slide-slide tadi yang coba saya kelompokkan jadi kompetensi tadi yang itu yang wajib biasanya yang bisa kita buat untuk soal. Matur suwun. Selamat sore. Matur nuwun, sampai bertemu lagi di lain kesempatan Pak Nur. Salam untuk semua teman di sana. Matur nuwun. Izin live. Monggo. Baik, untuk teman-teman calon peserta UKOM, demikian tadi pendalaman, pembekalan, tidak lalu melulu mengerjakan soal, bukan ya, tetapi bahwa diingatkan lagi kalian ya mau nggak mau memang harus membuka lagi materi-materi yang sudah dipelajari sejak semester 1. Besok kita masih berproses bersama Pak Dian, tapi mungkin Bu Purna tidak bisa menemani karena ada agenda lain. Masih ada cukup, nggak terlalu banyak sih, tapi cukup waktu untuk kalian mempersiapkan. Administratif sudah selesai ya, nanti tinggal mencetak kartu ujian. Lalu waktu yang masih ada silakan digunakan untuk tadi membuka lagi materi-materi yang sudah dipelajari, kemudian mengikuti berbagai tryout UKOM. Nanti saya akan juga sampaikan bahwa akan ada kegiatan selama 3 hari, tanggal 20, 26, dan 27. Formatnya mungkin hampir sama, pembekalan, tetapi dengan narasumber yang berbeda, dan ini dilaksanakan untuk seluruh peserta UKOM. Maka baik kalau kalian juga ambil bagian di situ untuk semakin memfokuskan nanti apa saja yang harus dipersiapkan di dalam UKOM ini. Nanti informasinya saya sampaikan di grup. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan UKOM? Kalau ada. Yang yang record acara ini siapa ya? Cynthia atau saya, Bu. Gali? Oke, baik. Gali nanti bisa di-share karena beberapa dosen ternyata juga membutuhkan supaya nanti model-model soal dan pembelajaran untuk proses selanjutnya nanti bisa paling tidak mengadaptasi materi yang dibahas pada pagi siang hari ini. Lalu bisa dinyalakan sebentar kameranya dan minta bantuan salah satu untuk men-screenshot untuk nanti dikirimkan saya sebagai dokumentasi. Kalau tadi pas ada narasumbernya ada yang men-screenshot enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ingat ya? Baik, siapa ini yang membantu screenshot? Cynthia bisa bantu? Maaf Ibu, saya pakai handphone, Bu. HP. Oh, Iya. ya. Siapa yang bisa membantu ya? Saya bisa, Bu. Saya bantu screenshot aja. Oke, baik Gali. Terima kasih. Nah, ada yang mau on-cam lagi nggak? Ini ada yang belum. Immaculata. Gisel Puspa. Yohana Ayu. Danifa. Ini kok ada peteng-petengan lagi. Dan Chris. Chris kemana ini Chris? Chris ikut panitia G20 Pak ya? Maaf Bu, izin mematikan kamera. Ya, oke silakan Kelly. 1, 2, sudah. Oke. Ampun, Bu. Baik, terima kasih teman-teman para calon peserta UKOM.
Persiapan-persiapan oke, sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan, tapi yang penting kalian jaga kesehatan supaya pada hari hanya nanti kondisinya baik adanya sehingga bisa berproses dengan baik. Itu terima kasih, bisa kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat sore dan tetap semangat menyiapkan UKOM. Ya. Terima kasih Bu Purna. Terima kasih Bu Purna. Terima kasih, Selamat Bu. sore.